Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hadamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyya mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagi tiap-tiap umat telah disyariatkan penyembelihan kurban liyadhkuru ismallah, agar mereka menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. Fa ilahukum ilahun wahid, karena itu Tuhanmu ialah Tuhan yang satu, yaitunya Allah subhanahu wa ta'ala. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kepadanya. Wa basyiril mukhbitin, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran, surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 34. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala selalu kita mengucapkan puji dan syukur karena sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan waktu luang dan kesempatan, dan diberikan keistiqomahan hati. Ternyata banyak manusia yang Allah berikan umur panjang,
diberikan badan sehat, badan kuat, gadang, dan waktu luang ada, tetapi keistiqomahan hati dalam menjalankan ketaatan kepada Allah tidak ada. Alhamdulillah, kita masih diberikan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, jemaah salat Idul Adha Masjid Al-Munawwarah rahimakumullah. Pada pagi ini kita berkumpul di sini dengan niat yang ikhlas, tulus karena Allah. Satu-satunya adalah mengharap ridha Allah dalam menjalankan ibadah. Saudara kita yang diberikan kesempatan, diizinkan Allah telah melaksanakan dan sedang melaksanakan ibadah panggilan ke Baitullah. Bahkan jutaan manusia berkumpul di tempat yang sama, mengumandangkan kalimah yang sama dalam rangka menghambakan diri kepada Tuhan yang sama, yaitunya Allah Azza wa Jalla. Kita di tanah air hari ini melaksanakan ibadah. InsyaAllah setelah ini kita akan melaksanakan penyembelihan kurban. Hadirin, kurban adalah bahasa Arab qaraba, artinya dekat. Apa yang bisa kita pahami dengan pelaksanaan ibadah kurban, kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban rajin masaji tidak namuah, itu tidak benar itu. Setiap tahun ikut kurban, tetapi tidak mau solat, tidak mau jamaah, tidak elok je tetangga, tidak baca Al-Quran. Makna korban itu qarib, mendekat. Dengan pelaksanaan penyembelihan hewan korban, ini makna definisinya, pada hari raya Idul Adha. Jadi hewan yang disembelih itu adalah hewan ternak. Hewan ternak itu disembelih kapan? Hari raya Idul Adha, tidak boleh hari lain. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang korban. Jadi oleh sebab itu seharusnya dan wajib hukumnya kalau kita selalu melaksanakan ibadah korban, maka semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul menyampaikan begitu hebat dan begitu pentingnya ibadah korban tersebut. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, Rasul menyampaikan di dalam hadis dengan jelas, dan telah banyak guru dan ulama kita menyampaikan bahwa ibadah korban itu sejalan dengan ibadah solat. Hadirin, kita tidak diperintahkan korban dulu, tetapi apa? Dikasih nikmat dulu. Dalam Al-Kautsar Allah menjelaskan, inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Hadirin, tolong diperhatikan. Jadi dihantarkan oleh Allah dulu, dia gih nikmat dulu, baru sesudah itu fasholli li rabbika, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, Tuhan kau. Baru perintah salat, dia gian nikmat dulu, baru salat. Wanhar, dan berkurbanlah. Nah, jadi oleh sebab itu, kalau menarik dari penyampaian Allah ini, maka tidak ada
artinya kalau kita tidak berkorban dalam kehidupan kita ini, tandanya kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kadang ada juga menyatakan 2.500.000 ini tidak taluk di kami nebak, tidak mampu kami nebak. Sawana bukan tidak mampu, tidak namuah. Contohnya, kadang 500.000 pergi belanja ke pasar sawantahnya. Bagi yang hobi dan suka merokok, contohnya, anggaplah rokok itu ada 20.000, 30.000 dan yang kurang. Rata-rata 20.000 kita ambil. Sehari 20.000 uang kita bakar. Sebulan kali 2 kali setahun 7 juta labiah. Uang yang kita bakar. Mampu kita? Mampu. Kenapa? Ada kemauan. Ini ibadah korban bukan ibadah harian, bukan ibadah bulanan, tapi ibadah tahunan, sekali setahun. Makanya Allah menyampaikan dulu, inna a'tayna kal kautsar, kami telah memberimu nikmat yang banyak. Ini tidak bisa lari situ doh. Iyo banyak iyo. Jangankan nikmat di luar diri hadirin, di dalam diri saja, dalam diri awak saya ndak tetong dah awak tu. Apalagi kalau di luar diri. Makanya Allah sampaikan syukuri. Kalau syukuri, la in syakartum la azidanakum, ada ziyadah situ. Kalau engkau syukur, aku tambah. Gimana cara mensyukurinya? Salat, kurban. Fasalli li rabbika wanhar. Dia dua itu. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Perintah korban dengan salat di sana sama dalam pandangan Allah. Jadi seharusnya yang melaksanakan salat korban, yang korban salat, kedua-duanya sepaket. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, untuk kedepannya, mari kita rencanakan kehidupan masa depan kita untuk masa yang panjang di akhirat kelak. Kalau tidak tahu, mungkin sekali lacui saja, mungkin diansu-ansua. Itu namanya tabungan korban. Boleh, boleh. 20.000 sehari, 20.000 sehari, 20.000 sehari, 20.000 sehari. 7 juta lebih setahun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian pelaksanaan ibadah korban, karena korban adalah ibadah. Tadi Bapak Pengurus sudah menyampaikan, maka standarisasinya harus mengikuti aturan Allah dan Rasul. Tidak boleh luar dari itu. Kenapa? Karena itu ibadah. Harus mengikuti aturan Allah dan Rasul. Contohnya, hewannya sehat, hewannya musinnah. La tadbaha illa musinnah. Tidak boleh kau sembelih kecuali yang musinnah. Musinnah itu yang sudah dewasa besowaknya. Yang musinnah itu ditandai dengan umur, bisa ditanda dengan tanda-tanda kealamannya. Kalau tanda umur, kalau onta itu lebih kurang menjelang 5 tahun, sudah boleh. Sapi atau kerbau 2 tahun. Kalau domba yang besar-besar itu 1 tahun dah boleh. Domba biasa 2 tahun. Kemudian sehat, tidak boleh cacat. Apalagi kalau cacat bawaan. Ini tentu kepada panitia dan pengurus. Cacat bawaan tuh saki-saki, mencret, kurui hibana, tidak sehat. Karena itu akan dikonsumsi oleh kita manusia. Kecuali kalau cacat bawaan, dia turun dari mobil, kecuali kalau cacat darurat, dia turun dari mobil, malompe saya nyopatah kie, kan tidak mungkin diwalian ke orang lah dok. Itu cacat darurat namanya itu. Darurat fil ibahah, darurat itu boleh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian termasuk bahwa hikmah dan tujuan ibadah korban itu adalah pertama sekali untuk menghilangkan dan membuangkan dalam diri kita sifat-sifat syirik. Hanya penghambaan kita satu-satunya kepada Allah. Makanya dalam Nabi itu wajib hukumnya membaca asma Allah, lihat kurusma Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am.
menyebut nama Allah. Jadi bagi yang tak mandabir, peserta yang melihat dan yang mendengar, takbir, ucapkan takbir, ucapkan asma Allah di saat nanti penyelenggaraan kurban itu. Itu namanya memuja dan memuji Allah, menghilangkan sifat syirik. Hadirin kaum muslimin, kemudian menghilangkan sifat kufur nikmat. Makanya Allah sampaikan nikmat yang ada itu syukuri dengan salat dan kurban agar kita tidak kufur nikmat. Walain kafartum, kata Allah, jika kamu kufur mengingkarinya, inna azabil syadid. Jadi itu namanya nikmat berubah menjadi azab. Kenapa? Tidak mensyukurinya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, menghilangkan sifat ujub, sifat riya, takabur dan lain-lain segala macamnya. Nah, oleh sebab itu, hakikat ibadah korban itu yang sampai kepada Allah itu bukan darahnya, bukan daging-dagingnya, bukan kulit-kulitnya, tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kamu, kata Allah. La yanalallahu luhumuha, daging-dagingnya, kulit-kulitnya, tulang-tulangnya tidak akan sampai kepada Allah. Wala dima'uha, tidak akan sampai itu. Walakin yanalahu taqwa minkum, yang sampai ke Allah itu adalah ketaatan kamu, ketakwaan kamu, kata Allah. Jadi semakin rajin awak korban, semakin taat kepada Allah. Jo tetangga elok, jamaah rajin, salat tidak tinggal, anak-anak bereskan pendidikannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, mari kita melaksanakan kurban itu mengikuti standar aturan Allah dan Rasul. Kemudian juga yang kedua, ibadah kurban itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Kata Rasul, man qaraba qurbanan fihi fa bi awali fitrah. Siapa yang ikut melaksanakan ibadah kurban, dia kembali kepada fitrahnya. Suci dia lagi. Qatsrat min damihi, tak kala tetesan darah ke bumi dalam pemotongan hewan korban itu, ghufiralahu, diampuni dosanya. Masya Allah. Jadi tak kala pemotongan itu, dosa kita langsung diampuni oleh Allah. Kan hebat korban itu. Wa zunuba ahliha, dan dosa-dosa keluarganya. Ikut suami sebagai peserta ibadah korban, istri mendapat ampunan dari Allah karena suami ikut. Anak ikut sebagai peserta ibadah korban, ayah jomande mendapat ampunan dari Allah karena anak ikut kebaikan ibadah korban tersebut. Bahkan yang sudah wafat sekalipun mendapatkan ampunan dari Allah. Wa zunuba ahliha. Itu hebatnya ibadah korban ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian termasuk bahwa ibadah korban ini adalah tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku. Korban adalah ibadah. Berarti yang melaksanakan ibadah korban tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dalam rangka untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari kita menjalankan ibadah ini mengikuti selalu standar aturan Allah. Kemudian dipesankan, kalau hari ini kita menyembelih, pastikan, hadirin, pastikan seluruh peserta ibadah korban hari ini menyelenggarakan salat Idul Adha. Kenapa seperti itu? Karena penyembelihan korban sebelum salat itu tidak dianggap sebagai sembelihan korban. Kenapa? Man kana udhiya qabla ayyusallu
siapa yang menyembelih korban sebelum solat, maka dia harus menyembelih lagi sesudah ibadah solat Idul Adha. Kenapa? Laisa minuski fi syai', penyembelihan tadi tidak dianggap sebagai penyembelihan korban. Jadi pastikan hari ini seluruh peserta ibadah korban untuk solat Idul Adha. Kalau besok dia salat, hari ini menyembelih, maka hari berikutnya dia harus menyembelih lagi. Kalau enggak, agian kambing kayaknya si kuah untuk dia menyembelih hari besok atau sesudah itu. Kenapa? Karena penyembelihan harus sesudah salat Idul Adha. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, mudah-mudahan ibadah korban kita selalu mengikuti aturan Allah dan Rasul, karena yang akan menerima, yang akan makbulkan, yang akan mengijabah ibadah-ibadah kita adalah Allah, kalau kita mengikuti standar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallah, fa'tabiru ya ulil albab la'allakum. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa 'adamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyya mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hablana ya Allah minas solihin, Rabbi hablana ya Allah minas sabirin, Rabbi hablana ya Allah minal muttaqin. Ya Allah ya Rabb, di hari yang suci ini kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah, di masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah, menghambakan diri kepada Engkau ya Allah. Oleh sebab itu ya Allah ya Rabb, terimalah ibadah dan permohonan kami ini ya Allah. Ya Allah ya Ghafur, ampunkanlah kesalahan kami ya Rabb, kesalahan orang tua kami ya Allah, baik orang tua kami yang telah mendahului kami ataupun orang tua yang masih hidup bersama kami ya Allah. Ampunkanlah kesalahan dan kealfaan kekilafan beliau ya Rabb. Ya Allah ya Ghafur, kami tidak sanggup dan tidak mampu berbuat banyak untuk
berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Hanya doa dan permohonan kami munajatkan kepada Engkau ya Allah. Ampunkanlah kesalahan beliau ya Allah. Ya Allah, kami ingin orang tua kami berada di surga Engkau ya Allah. Nanti berkumpul bersama kami ya Rabb. Setelah kami tiada di alam dunia ini, setelah habis kehidupan dunia ini, kami ingin berkumpul bersama keluarga di dalam surga Engkau ya Allah. Oleh sebab itu ya Allah, dengan niat yang ikhlas, tulus dan suci, bermohon dan bermunajat kepada Engkau ya Rabb, berikanlah, perkenankanlah doa-doa dan permohonan kami. Ya Allah, anak-anak kami yang sedang fitrah ya Rabb, hindarkanlah mereka dari musibah bencana yang selalu menghadapi mereka. Tantangan begitu banyak ya Rabb. Ya Allah, kadang kami dalam mendidik anak-anak kami dengan kasar ya Rabb. Kadang kami mendidik anak kami tidak sesuai dengan aturan Engkau ya Allah. Ampunkanlah kealfaan kekilapan kami ya Allah. Kami tidak bermaksud apa-apa ya Rabb, kecuali menginginkan anak kami anak yang soleh, anak yang selalu tunduk dan taat kepada Engkau ya Allah, rajin menjalankan ibadah. Ya Allah, Allahumma ja'al auladana kulluhum sholihan wa ta'atan. Jadikanlah anak kami anak yang saleh dalam menjalankan ketaatan kepada Engkau ya Rabb. Wa umuruhum tawilan. Jadikanlah umur mereka umur yang selalu memberikan yang terbaik kepada mereka. Warzuqhum wasi'an. Berikanlah rezeki Engkau, rezeki yang halal kepada kami dan anak-anak serta keluarga kami ya Allah. Kami takut dari rezeki-rezeki yang Engkau haramkan ya Rabb. Karena rezeki haram adalah tubuh yang paling pertama kali dikejar oleh api neraka ya Allah. Ya Allah, wa quluhum zakiyan. Cerdaskanlah otak mereka yang mereka dalam mencari ilmu pengetahuan ya Rabb. Satu-satunya ingin mengabdi kepada kami sebagai orang tua, berbakti kepada orang tua bangsa dan negara, serta untuk menyembah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, wa qulubuhum katsiran nafi'an. Tetapkanlah hati mereka ya Allah selalu istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Engkau ya Rabb. Ya wa jasaduhum sihatan wa fiatan. Sehatkanlah jasad mereka di atas ketaatan kepada Engkau ya Allah ya Ghafur. Ya Allah, anak-anak yatim kami berikanlah keistiqomahan kepada mereka yang mereka orang tuanya telah tiada ya Rabb. Hanya satu-satunya Engkaulah yang akan memberikan keistiqomahan hati dalam menjalankan ketaatan kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Ghafur, terimalah seluruh ibadah yang dipersembahkan hanya satu-satunya mengharap ridha Engkau oleh seluruh kaum muslimin yang berada di seluruh penjuru dunia ini ya Rabb. Ya Allah ya Ghafur, berikanlah ketenangan saudara-saudara kami yang berada di belahan dunia, yang selalu mereka dihantui, selalu mereka dimusuhi oleh musuh-musuh Engkau ya Allah. Kami tidak banyak, tidak mampu memberikan yang terbaik kepada mereka. Hanya doa yang selalu kami doa mohon kepada Engkau ya Ghafur. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Ghafur, ampunkanlah kesalahan guru-guru kami ya Allah. Baik guru kami mulai dari TK, SD, SMP dan seterusnya, yang guru-guru kami yang banyak berjasa kepada kami ya Rabb, yang menunjukkan kami jalan yang benar. Kalau tidak karena guru, kami tidak akan kenal dengan Engkau ya Allah. Kalau tidak kena guru, kami tidak akan kenal dengan agamamu ya Rabb. Oleh sebab itu, ampunkanlah kesalahan beliau ya Allah. Baik guru kami yang masih hidup bersama kami ataupun yang telah mendahului kami ya Allah. Rabbana taqabbal doa, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah ibadah korban kami yang kami persembahkan mengharap ridha Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.